Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 8 yang berjudulkan Pembagian Hadis Berdasarkan Kuantitas Para Perawi. Al-Quran dan As-Sunnah hadis adalah sumber asasi Islam. Hadis adalah keterangan dari Rasulullah yang memiliki kualitas berbeda-beda seperti kuat dan lemah. Hadis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mutawir yang disampaikan oleh banyak orang dan ahad yang disampaikan oleh beberapa orang atau satu orang. Pembagian ini membantu memahami kualitas dan keandalan hadis sebagai pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis merupakan salah satu sumber hukum yang dapat diambil oleh umat muslim sebagai acuan untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat. Serta hadis ialah sumber ajaran Islam yang kedua. Kata hadis biasanya menumpu pada semua yang kejadian sesudah maupun sebelum kenabian. Nama hadis biasanya ditukarkan dengan kata sunnah. Beberapa ulama hadis berpendapat kedua istilah tersebut merupakan sinonim. Namun beberapa yang menyebutnya bahwa hadis dan sunnah memiliki perbedaan makna. Meskipun hadis bukan sumber hukum Islam yang paling utama, hadis berguna sebagai penjelas atau pelengkap dari ayat-ayat Al-Quran yang pemaknaannya masih kurang spesifik. Seperti halnya pada ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat namun diperjelas lagi oleh hadis. Sedangkan itu, hadis sendiri menurut bahasa ialah perkataan atau percakapan. Namun setelah istilah hadis memiliki makna bahwa segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, ketetapan, perkataan. Berbeda dengan Al-Quran, hadis Nabi dibukukan oleh para ulama pada abad ke-1 Hijriyah atas gagasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Para ulama melakukan pembukaan besar-besaran terhadap hadis-hadis Nabi, sehingga kitab-kitab induk hadis yang menjadi rujukan primer dalam kajian hadis merupakan hasil pembukaan para ulama pada kedua abad tersebut. Dilihat dari jarak waktu antara masa Rasulullah sebagai pemilik hadis dan masa para ulama yang membukukan hadis-hadis beliau, tentunya ada mata rantai periwayatan karena penulis yang membukukan hadis tidak semasa dengan beliau. Mereka hidup sebagai generasi setelah sahabat dan masuk kategori sebagai tabi'in atau tabi'in. Tentunya hadis-hadis yang mereka bukukan tidak didengar secara langsung dari Rasulullah SAW, tetapi didapat atau didengar dari para gurunya, yang gurunya pun juga tidak mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada runtutan mata rantai perawi yang bersambung kepada para sahabat, dan para sahabat menerima langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ulumul hadis, runtutan mata rantai para perawi yang menjadi jalur penyambung periwayatan menuju pemilik redaksi hadis, yaitu Rasulullah. Matan dikenal dengan istilah sanad. Secara garis besar, hadis dilihat dari kualitas sanad. Ada dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Berikutnya ada pengertian dari hadis mutawatir dari segi bahasa. Dari segi bahasa, hadis mutawatir berasal dari kata tawatur, yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya, atau at-tatabu yang beriring-iringan atau berturut-turut secara satu dengan yang lain. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang ketiga, ada bilangan jumlah perawi mencapai satu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini, para ulama berpendapat tentang batasan jumlah untuk mungkin tidak berdusta, bersepakat dusta
Perbedaan itu adalah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Abu Thaib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Yang kedua ada Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang ketiga, sebagai ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang kafir sejumlah 200 orang dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan firman Allah di Quran surat An-Anfal ayat 4. D. Seimbang jumlah para perawi. Sejak dalam tabakat atau lapisan atau tingkatan pertama mampu tabakat berikut. Hadis mutawir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak hanya jumlahnya, bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazim menyatakan bahwa hadis mutawir tidak mungkin terdapat karena persyaratan yang demikian ketatnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa mutawir itu memang ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Para ahli membagi hadis mutawir menjadi 2 bagian, yakni mutawir lafzi dan mutawir manawi. Yang pertama, hadis mutawir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang disusun redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan yang lainnya. Contoh hadis mutawir lafzi adalah man kadzaba alayya mutamizan faliyatabawa makhadu bin nari, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagai ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dan lafaz dan makna yang sama. Hadis tersebut terdapat pada 10 kitab hadis, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Ad-Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Sayasili, Abu Hanifah, At-Tabarini, dan Al-Hakim. Yang kedua ada hadis mutawir. Hadis mutawir manawi adalah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contohnya hadis mutawir manawi adalah lam yakumina annakum wa takuna ablihi min walidihi wa waladihi wan nasu shimna, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai. Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu ada orang-orang yang meriwayatkan contoh hadis aziz, yang mana tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku pada orang tuanya, anaknya, dan manusianya, dan seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Salihni dari Anas, dan Al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalan lain dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Syuhaib. Dari Qatadah diriwayatkan oleh Subah dan
An-Syaid dari Abdul Aziz, meriwayatkan oleh Ismail bin Ulayya dan Abdul Waris, dan dari masing-masing rawi terakhir ini diriwayatkan oleh jamaah. Tiga hadis garib. Hadis garib menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengasingkan diri, atau orang yang menjauh dari sanak keluarga. Menurut istilah muhaddisin, yang dimaksud yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis ini demikian dinamai gharib karena ia seperti orang yang menyendiri dan tidak ada sanak keluarga dan di sisinya, atau ada hadis yang tersebut jauh dari tingkat mutawir. Contoh hadis gharib adalah hadis tentang niat yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Humaydi Abdul bin Aziz Zubair setelah menceritakan kepada kami, dan dia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia telah berkata, Yahya bin Syaid telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ibrahim At-Tami'i telah mengabarkannya. Jadi kesimpulannya, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan memiliki kedudukan penting berdasarkan kuantitas perawi. Hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawir yang diriwayatkan oleh banyak perawi, memberikan keyakinan penuh akan kebenaran. Contohnya hadis tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah. Yang kedua ada hadis ahad diriwayatkan oleh sedikit perawi, memberikan pengetahuan yang memerlukan analisis lebih lanjut. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada masyhur, yang kedua ada aziz, yang ketiga ada garib. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.